Oke, Halo. adik-adik semua gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat, Pak. Pak. Oke, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah ya. Eh, Ya, Pak. Seperti biasa ya, kita lanjutkan lagi perkuliahannya melalui sistem online. Sebelum kita mulai ya, seperti biasa saya share dulu untuk presensi online-nya. Oke, adik-adik semua bisa untuk mulai dari sekarang login dan mengisi kode yang saya tampilkan di layar ya. 812998. Bentar ya, Pak. Ya, silakan. Aduh. Bentar, Pak. Saya Ya. 812998. Corona, Mas. Oke, apakah sudah semua? Yang belum, Pak. Oke. Baik, apakah sudah? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik ya, kalau sudah kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Baik, adik-adik semua, perkuliahan kimia material untuk hari ini pembahasannya adalah larutan ionik. Jadi adik-adik semua, ketika kita berbicara mengenai larutan, sebenarnya secara garis besar larutan itu dibagi menjadi dua jenis. Apakah larutan itu bisa menghantarkan listrik, apakah larutan tersebut tidak menghantarkan listrik. Kalau larutan tersebut bisa menghantarkan listrik, maka dikatakan elektrolit, ya, atau dia bersifat ionik. Kalau larutan tersebut tidak menghantarkan listrik, maka dia dinamakan sebagai non-elektrolit. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah elektrolit, yaitu adalah larutan ionik. Arti dari larutan ionik itu sendiri adalah larutan di mana ketika materialnya atau spesiesnya atau penyusunnya dari senyawa tersebut itu dilarutkan ke dalam air, maka dia akan terdisosiasi membentuk ion positif dan ion negatif. Artinya, dari yang awalnya dia bentuknya adalah molekul, ketika dia dilarutkan di dalam air atau pelarut ya, maka dia akan terionisasi membentuk ion positif dan ion negatif. Itu adalah definisi dari larutan ionik. Nah, kemudian seperti saya bilang tadi ya, bahwa larutan ionik adalah larutan yang tersusun dari ion positif dan ion negatif dan mampu untuk menghantarkan listrik akibat adanya perbedaan muatan pada penyusunnya. Jadi syaratnya apa kalau dia ingin menjadi ionik adalah terjadi perbedaan muatan. Misalnya satunya dia akan membentuk muatan positif atau ion positif, maka satunya dia akan membentuk ion negatif. Itu dinamakan dengan larutan ionik.
Kenapa kok dia bisa menghantarkan listrik? Karena dia membentuk ion. Itu tadi alasannya ya. Kalau dia bukan elektrolit, dia tidak mengalami disosiasi atau mengalami ionisasi di dalam air, sehingga dia tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian definisi lain dari larutan ionik itu adalah dinamakan elektrolit, di mana pengertian dari elektrolit itu sendiri adalah material yang ketika dilarutkan di dalam air akan membentuk ion dan meningkatkan nilai konduktivitas listrik dari larutan. Artinya, kalau misalnya awalnya kita memiliki solvent berupa air, kemudian air ini adalah dia tidak terlalu cepat dalam menghantarkan listrik, maka ketika kita tambahkan misalnya NaCl ke dalam air, karena NaCl akan terdisosiasi membentuk Na+ dan Cl-, maka otomatis nilai konduktivitas dari larutan yang dibentuk dari campuran antara air dengan NaCl tersebut akan semakin naik. Seperti itu. Kemudian beberapa contoh dari larutan ionik, misalnya ada NaCl, H2SO4, dan lain. Jadi banyak sekali ya. Asalkan dia terdisosiasi sempurna di dalam air, maka dia menjadi larutan ionik. Kemudian larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua, apakah dia elektrolitnya kuat atau dia elektrolitnya adalah lemah. Kalau misalnya dikatakan dia adalah elektrolit kuat, maka dia terdisosiasi sempurna di dalam air, membentuk ion-ion penyusunnya. Misalnya tadi ada NaCl, dia akan terdisosiasi di dalam air 100% membentuk Na+ dan 100% membentuk Cl-. Ada juga tipe elektrolit lemah, di mana elektrolit lemah tersebut tidak semuanya terdisosiasi membentuk ion-ionnya. Jadi masih ada sisanya. Misalnya apa? Misalnya NH3 atau amonia, kemudian ada CH3COH atau asam asetat. Misalnya CH3COH, maka ketika dia di dalam air, akan terdisosiasi membentuk CH3COO- dan H+. Tapi tidak semua CH3COOH terdisosiasi membentuk CH3COO- dan H+. Masih ada CH3COOH sendiri yang dia tidak terdisosiasi. Oleh karena itu, mungkin adik-adik ingat dulu ada yang namanya derajat disosiasi ya. Jadi berapa persen disosiasi yang terjadi pada senyawa tersebut di dalam air. Misalnya disosiasinya itu adalah 0,8, artinya 80% dari elektrolit lemah tersebut akan terdisosiasi membentuk ion positif dan ion negatif, sementara 20%-nya itu adalah masih tetap berada dalam fasa senyawa. Atau dalam hal ini misalnya adalah CH3COOH. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup. Ya, Pak. Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip elektronetralitas. Jadi adik-adik semua, ketika misalnya saya memiliki NaCl, kemudian saya larutkan di dalam air, atau misalnya Na2SO4, kemudian saya larutkan di dalam air, maka otomatis di dalam air tersebut akan membentuk ion Na+ dan ion SO4 2-. Yang satunya bermuatan positif 1, yang satunya bermuatan negatif 2. Nah, dalam kenyataannya, di dalam air tersebut, kita tidak bisa mendapatkan keseluruhannya dia menjadi bermuatan positif saja atau menjadi bermuatan negatif saja. Kenapa? Karena ion positif dan ion negatif semuanya akan bergabung dengan jumlah yang sama, sehingga dia bersifat akhirnya itu adalah dinamakan netral, atau jumlah dari muatan positif pada akhirnya akan sama dengan jumlah dari ion atau muatan negatif, sehingga dia menjadi netral. Nah, inilah yang dinamakan dengan prinsip elektronetralitas. Walaupun ada ion positif dan ion negatif di dalam larutan, maka pasti jumlah muatannya itu adalah sama ya. Jadi jumlah dari, misalnya di sini saya tuliskan muatannya adalah Z di sini ya. Z ini adalah muatan, kemudian C ini adalah konsentrasi, maka hasil kali konsentrasi antara Z plus C plus dengan Z min C min ini adalah selalu sama, sehingga penjumlahan keduanya itu adalah sama dengan 0. Nah, inilah dinamakan dengan elektronetralitas. Artinya, kalau misalnya tadi ada SO4 2-, maka dia diseimbangkan dengan jumlah Na yang 2 kali. Kenapa? Karena ketika 2 dikalikan 1,
di sini plus 2, maka sama dengan SO4, yaitu adalah min 2. Jadi jumlahnya plus 2 min 2 artinya sama dengan 0 atau netral. Nah, itu adalah prinsip dari elektronetralitas. Jadi gaya tarik-menarik antar ion positif dan ion negatifnya itu akan selalu sama besar di dalam larutan, sehingga jumlah muatan positif juga akan selalu sama dengan jumlah dari muatan negatif. Baik, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Itu konsentrasi per spesies ion positif, ion negatifnya, Pak. Oke, konsentrasi di sini kalau C+, maka dia adalah konsentrasi untuk ion positif, dan C- ini adalah konsentrasi untuk ion negatif. Seperti itu. Kalau yang bagian bawah di sini ada CI dengan ZI, artinya apa? Karena ini adalah sigma, maka ZI kalikan CI untuk yang positif, jadi Z plus, C plus, ditambah dengan Z min, C min, itu adalah sama dengan 0. I di sini adalah melambangkan spesiesnya. Apakah dia nanti positif atau negatif, ya, seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Belum. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara mengenai larutan, maka kita akan dihadapkan pada yang namanya kekuatan ion. Jadi ion-ion yang berada di dalam larutan itu kita bisa menghitung kekuatannya dengan menggunakan rumus yang tertera di sini. Kekuatan ion larutan itu disimbolkan dengan mu, kemudian didefinisikan sebagai di mana mu itu adalah sama dengan setengah dari jumlah ZI kuadrat dikalikan CI, di mana ZI-nya ini adalah muatan dari ion, bisa positif atau negatif, kemudian CI ini adalah konsentrasi dari ion, bisa positif atau negatif. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Belum. Jadi adik-adik diingat-ingat ya, jadi untuk mencari nilai kekuatan ion dari larutan, adik-adik bisa menggunakan rumus seperti itu. Jadi mu sama dengan setengah dikalikan sigma. Arti sigma di sini adalah penjumlahan ya. Sigma atau penjumlahan dari ZI kuadrat dikalikan CI. Z-nya itu adalah muatannya, dikuadratkan, kemudian C-nya itu adalah konsentrasinya. Karena Z-nya itu dikuadratkan, maka walaupun nanti untuk anion, karena anion kan negatif ya Z-nya, maka otomatis hasilnya juga selalu positif ya. Kenapa? Positif. Karena di situ dikuadratkan. Oke, baik. Saya lanjutkan jika tidak ada pertanyaan. Nah, ini ada beberapa contoh perhitungan yang melibatkan kekuatan ion ya, atau kekuatan ionik dari larutan. Misalnya yang pertama adalah hitunglah nilai dari kekuatan ion pada larutan K2SO4 jika dilarutkan sebanyak 0,17425 gram atau setara dengan 1 milimol K2SO4 untuk membuat 1 liter larutan. Kemudian yang kedua, hitunglah nilai kekuatan ion dari 1 milimolar, mm ini milimolar ya, larutan NaCl, MgNO3 2 kali, MgSO4, Al2SO4 3, Na3PO4, kemudian Ce atau cerium sulfat CeSO42. Kemudian yang ketiga adalah hitunglah nilai kekuatan ion dari campuran larutan 0,08 molar AlCl3 dan 0,05 molar KCl. Nah, adik-adik semua, jadi tipenya ada 3 ya. Yang pertama ketika kita sudah tahu milimolnya, yang kedua kita menghitungnya tapi berbeda dari jumlah anion dan kationnya, karena pasti akan menghasilkan nilai ionic strength atau kekuatan ion yang sendiri-sendiri. Yang ketiga ini adalah campuran, jadi ketika ada beberapa senyawa di sini yang dicampur. Ya. Oke, baik. Langsung saja ya, untuk yang pertama, jadi kita tahu dari awal bahwa milimolnya adalah 1 milimol untuk K2SO4-nya ya.
itu bisa kita tulis sebagai 1 mm atau bisa dirubah dalam molar sama saja. Tapi kalau nanti biasanya justru yang dalam mm ya, dalam milimolar. Artinya kalau di sini 1 milimol berarti untuk milimolarnya adalah 1 milimol dibagi 1 liter. Ya. Sehingga ketemunya adalah 1 milimolar seperti itu ya. Kemudian volumenya di sini diketahui 1 liter. Kemudian bagaimana untuk menghitung kekuatan ionnya? Nah, pertama kali kita breakdown terlebih dahulu. K2SO4 ini kan terdiri dari K+ dan SO4 2-. Untuk kesetimbangan reaksinya, jumlah K-nya di sini adalah 2, kemudian SO4-nya ini 1 ya. Nah, kita masuk ke rumus tadi bahwa kekuatan ion atau mu itu sama dengan setengah dikalikan sigma Zi kuadrat Ci. Artinya, penjumlahan dari keduanya. Yang pertama sebelah kiri ya. Jadi setengah dikalikan Z dari K+ dikuadratkan, dikalikan C dari K+, kemudian ditambah dengan Z dari SO4 2- dikuadratkan, dikalikan C SO4 2-. Nah, kemudian setengah dikalikan Z-nya untuk K+ atau muatannya itu kan 1 dikuadratkan. Kemudian C-nya, nah ini C-nya ini dilihat, C untuk K ini adalah 2 kali ya, jadi harus dikalikan 2. C-nya yang sudah diketahui tadi 1 ya, atau bisa kalau yang dalam molar adalah 10⁻³ sehingga di sini menjadi 2 dikalikan 10⁻³. Kenapa? Karena di sini untuk koefisiennya itu adalah 2 sehingga dikalikan 2. Kemudian ditambah dengan Z dari SO4 kan min 2 ya dek muatannya dikuadratkan dikalikan dengan 10⁻³ dari konsentrasi SO4 2-nya. Sehingga kita peroleh setengah dikalikan 2 dikalikan 10⁻³ karena 1 dikalikan 2 kali 10⁻³. Kemudian di sini min 2 kuadrat menjadi 4 dikalikan 10⁻³ ya sehingga 4 kali 10⁻³ sehingga nilainya adalah setengah dikalikan 6 kali 10⁻³ sama dengan 3 kali 10⁻³ molar atau 3 milimolar. Nah, seperti itu. Silakan mungkin jika ada yang ditanyakan. Pak, izin tanya, Pak. Silakan. Berarti itu konsentrasi K2SO4 bisa dipakai konsentrasi K+ sama SO4 2- ya, Pak? Oke. Adik-adik semua, jadi kalau kita mengetahui konsentrasi dari K2SO4, maka konsentrasi dari K+ dan SO4 ini menyesuaikan dari konsentrasi K2SO4 ini. Kalau misalnya di sini K2SO4-nya adalah 0,5 molar, maka K+-nya totalnya adalah 2 dikalikan 0,5, kemudian yang SO4 ini adalah 0,5, karena dia koefisiennya adalah 1. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini banyak ini. Jadi banyak sekali contohnya. Yang pertama, tadi kan kita mengetahui yang kedua, soal yang kedua, itu ada 1 milimolar larutan dari NaCl, MgNO32, MgSO4, Al2SO43, Na3PO4, dan CeSO4 2 kali. Kemudian kita disuruh mencari nilai kekuatan ionnya. Oke. Yang pertama, ketika kita menggunakan NaCl 1 milimolar, NaCl dia akan berubah menjadi Na+ dan Cl-. Sehingga di sini NaCl-nya 1 milimolar, maka di sini juga 1 milimolar, di sini juga 1 milimolar. Sehingga mu-nya sama dengan setengah dikalikan sigma Zi kuadrat Ci, Zna kuadrat dikalikan Cna, kemudian ditambah ZCl kuadrat dikalikan CCl-. Sehingga ketemunya bagaimana? 1, kemudian C-nya juga 1, ini min 1 kuadrat dikalikan 1. Artinya 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga setengahnya adalah 1 milimolar. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Pak, mau izin tanya, Pak. Silakan. Sebetulnya kekuatan ion ini fungsinya apa, Pak? Kekuatan ion itu digunakan ketika kita ingin mengetahui bagaimana ketika dia dikenai listrik.
Kalau kekuatan ionnya itu semakin besar, maka otomatis dia semakin mudah dialiri listrik juga. Oh, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Belum, Pak. Oke, kalau belum, coba sekarang adik-adik salah satu dari kalian menjelaskan yang ini, coba. Yang MgNO3 dua kali, ayo silakan. Salah satu saja. Halo? Kok diam semua? Oke, saya ini aja sebentar. Saya tunjuk biar kalian nggak ngantuk. Ya. Coba Lintang. Lintang Ya, mana Pak. Lintang? Ya, Pak. Ya, silakan Lintang. Coba yang B itu dijelaskan Lintang. Halo, Lintang tadi mana? Ada tidak Lintang? Ya, yang itu Ya, MgNO3 dua kali. ya. Jadinya Mg2+ dan 2NO3-, Pak. Oke, terus. Terus itu tinggal masuk, itu langsung dimasukkan ke rumus kan, Pak. Mm-mm. Jadi setengah Terus dikali dikali apa? yang M yang mana? dikali sigma Z Mg2+ kuadrat Ya, terus. dikali konsentrasinya Mg2+ Terus. ditambah yang Z kuadrat dari NO3- dikali konsentrasi NO3-. Oke, terus. Nah, itu jadinya setengah dikali 2 kuadrat dikali 1 Dua itu dari ditambah, mana? kenapa, Pak? Dua itu dari mana? 2 itu yang sigma Z Mg2+ kuadratnya, Pak. Oke, kenapa kok dua? Muatan dikali muatan ion positifnya, Pak. Oke, muatannya kemudian Dikuadratkan. Oke, terus. Konsentrasi Mg2+-nya 1. Oke, terus. Jadi terus ditambah yang NO3- -1 kuadrat. Oke, terus. Dikali konsentrasi NO3-. Jadinya Ya. kalau ditambah setengah kali 6. Oke, kenapa itu kok dikali dua yang konsentrasi NO3-nya? Kenapa, Pak? Kenapa dikalikan dua yang konsentrasi NO3-nya? Oh, karena ada ini NO3-nya 2 kali, Pak. Oke, sehingga ketemunya berapa? Sehingga ketemunya kan 4 ditambah 2. Ya. Jadi setengah dikali 6, jadi 3 milimolar, Oke. Pak. Baik, seperti itu ya. Kemudian coba yang C sekarang ester coba. Yang C itu MgSO4 1 milimolar. Ya. MgSO4 itu diuraikan dulu jadi Mg2 positif sama SO4 2 negatif. Terus masukkan ke rumus kekuatan ion setengah
kali sigma Z I kuadrat dikali CI. Sama dengan setengah dikali Z Mg2 positif dikuadratkan dikali konsentrasi Mg2 positif ditambah Z SO4 2 negatif kuadrat dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Oke. Sama dengan setengah dikali 2 kuadrat dikali 1 ditambah minus 2 dikuadratkan kali 1 menjadi setengah dikali 8 sama dengan 4 milimolar. Oke. Itu 2 kuadrat dari mana? 2 itu karena Mg itu muatannya 2 positif. Oke. Sehingga ketemunya adalah 4 milimolar ya. Iya. Baik. Selanjutnya, Haris. Iya, Pak. Ya, silakan Haris yang D. D, Pak ya. Yang D Al2SO4 3 kali 1 milimolar. Diuraikan dulu Al2SO4-nya menjadi 2Al 3 plus dan 3SO4 2 min. Langsung dimasukkan rumus setengah kali sigma ZI kuadrat kali CI. Setengah dikalikan Z jumlah muatan dari AL. Oke. Konsentrasi dari AL dan jumlah muatan SO4 2 min dikalikan konsentrasi SO4 2 min. Oke. Lalu setengah dikali 3 kuadrat karena muatan dari AL-nya 3 plus. Dikali konsentrasinya yaitu 2 tambah min 2 kuadrat karena konsentrasi SO4 2 min-nya muatannya min 2. Kalikan 3 karena pada penguraiannya menjadi 3 SO4 2 min. Ketemunya 30 dan kalikan setengah jadi 15 milimolar, Pak. Oke, baik. Kemudian Mikaela. Iya, Pak. Ya, silakan yang E. Oh, yang E. Yang E itu kan Na3PO4. Diuraikan dulu. Jadi kan ada 3Na plus tambah PO4 3 min. Itu ya udah, terus langsung masuk ke rumus. Rumusnya itu kan setengah dikali muatannya Na plus itu kan 1 dikuadratin dikali konsentrasinya, karena itu Na-nya ada 3, makanya 1 kali 3. Terus ditambah, bener ya Pak ya? Iya, bener. Terus ditambah, itu muatannya PO4. PO4 kan muatannya 3 min, berarti min 3 dikuadratin. Dikali konsentrasinya kan 1, karena koefisiennya 1. Terus berarti sama dengan setengah kali 12 sama dengan 6 milimolar. Oke. Baik, kemudian yang F terakhir. Natalia. Jadi kan Pak, yang F itu ada CE SO4 2 kali, 1 milimolar. Diurain dulu menjadi CE4 plus ditambah 2 SO4 2 min. Baru yang ditanya nilai kekuatan ionnya. Rumusnya kan setengah dikali sigma ZI kuadrat dikali CI. Yeah. Baru Z-nya itu kan muatan. Jadi setengah dikali muatannya si CE itu kan 4 plus. Jadinya 4 dikuadratin. Baru dikali konsentrasinya itu 1. Jadi 4 kuadrat dikali 1. Ditambah muatan dari SO4-nya itu 2 min. Jadinya min 2 dikuadratin dikali konsentrasinya itu 1 dikali 2 karena ada 2. Jadinya min 2 dikuadratin dikali 2. Jadi totalnya itu ada setengah dikali 24, yaitu 12 milimolar. Oke, baik. Adik-adik semua mungkin ada yang ditanyakan? Dari slide Cukup, ini? Pak. Cukup. Pak. Pak. Oke, baik. Bisa dimengerti ya? Bisa. Pak. Baik, kalau bisa saya lanjutkan. Nah, soal yang ketiga ya.
Oke. Nah, soal yang ketiga ini sebenarnya juga sama saja, cuman di sini ada campuran. Jadi ketika kita mempunyai sebuah campuran, katakanlah 0,08 molar AlCl3 dan 0,05 molar KCl, kemudian ditanya kekuatan ioniknya, maka ya kita uraikan satu-satu ya. Yang pertama AlCl3 akan terurai menjadi Al3+ dan 3Cl-. Kemudian KCl akan terurai menjadi K+ dan Cl-. AlCl3 tadi 0,08, maka Al3+-nya juga sama. Kemudian Cl-nya menjadi 0,024 karena dikalikan 3. Kemudian KCl-nya 0,05, K plus sama Cl-nya sama ya, jadi sama-sama 0,05. Kemudian mu-nya juga tinggal dijumlahkan saja, setengah dikalikan ZAl3+ kuadrat dikalikan CAl3+, ditambah ZCl- kuadrat dikalikan dengan CCl-, kemudian ditambah yang bagian sini ya, ZK+ kuadrat dikalikan CK+, ditambah Z kuadrat dari Cl- dikalikan C dari Cl-. Dijumlahkan semua sehingga ketemunya adalah setengah dikalikan 0,106, hasilnya adalah 0,053 molar. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Jin bertanya, Pak. Silakan. Itu kan konsentrasi yang 3Cl- kan harusnya 0,08 kali, tapi di situ dikali 3. Untuk soal yang sebelumnya tadi itu kayaknya nggak dikali ya, Pak? Yang mana, Dek? Yang slide sebelumnya. Yang mana? Yang B itu kan 2NO3. Ya. Konsentrasi tetap pakai yang sama dengan MgNO3-nya ya, Pak? Ya. Ya. Karena ini hanya satu MgNO3, di mana MgNO3-2-nya ini nilainya 1 milimolar, sehingga acuannya ini adalah MgNO3-2-nya. Kalau yang ini kan Cl-nya berbeda. Cl yang di sini dia dari yang AlCl3 0,08, Cl yang kedua ini dari KCl 0,005. Jadi yang di sini dikalikan 1, yang di sini dikalikan 3. Oh ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Mau nanya, Pak. Iya, silakan. Berarti untuk semuanya ini tergantung sama koefisiennya ya, Pak ya? Ya, benar sekali. Tergantung dari koefisiennya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai aktivitas atau A. Jadi, di dalam sebuah spesies kimia itu ada yang dinamakan dengan aktivitas. Aktivitas itu menunjukkan tingkat restlessness atau ketidakistirahatan dari spesies tersebut. Artinya ketidakistirahatan itu apa? Artinya adalah kesenangan dia atau kecenderungan dari dia untuk bergerak atau meninggalkan tempatnya itu dinamakan dengan aktivitas ya. Kalau kita umpamakan seperti kita sendiri misalnya, orang yang cuma diam di rumah dengan orang yang sering beraktivitas di luar, tentu saja berbeda nilai aktivitasnya ya. Seperti itu, mirip dengan hal seperti itu. Nah, semakin besar nilai aktivitas, maka semakin besar pula kemungkinan spesies tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Spesiesnya di sini ini bisa berupa ion ya, misalnya ion positif atau ion negatif. Artinya apa? Kalau nilai aktivitinya besar, ada kemungkinan untuk dari ion-ion tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian terdapat beberapa cara untuk menurunkan aktivitas dari spesies kimia, yaitu adalah perpindahan dari konsentrasi pekat ke konsentrasi yang lebih encer, artinya dia turun ya konsentrasinya. Kemudian pembentukan fase baru, misalnya ada pengendapan, dan yang ketiga adalah terjadinya reaksi kimia. Jadi aktivitas itu bisa diturunkan ketika ada pergerakan dari satu tempat yang lebih pekat ke tempat yang lebih encer,
Atau bisa membentuk fasa baru, jadi misalnya ketika terjadi reaksi kimia membentuk endapan, atau secara umum terbentuk reaksi kimia sehingga terbentuk fasa yang lain. Ya. Oke, itu adalah definisi dari aktivitas. Mungkin ada yang ditanyakan? Berarti kalau konsentrasinya pekat itu aktivitasnya tinggi, Pak? Ya, jadi adik-adik semua, kalau adik-adik tahu istilah osmosis misalnya ya, di mana pergerakan atau difusi dari ion itu pastilah dia berasal dari yang aktivitas tinggi ke aktivitas rendah. Aktivitas tinggi yang mana? Tentu saja ketika dia sifatnya adalah pekat. Kenapa? Karena kalau pekat itu kecenderungannya secara natural atau ilmiahnya dia pasti akan ngeblend sehingga dia menjadi tidak pekat. Ya, seperti itu. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Pak, untuk menggunakan penurunan aktivitas dari spesies kimia itu pada saat seperti apa, Pak? Kalau contoh aplikasinya seperti saya katakan tadi misalnya, peristiwa misalnya osmosis, itu juga merubah dari aktivitas. Terus kemudian misalnya titrasi yang dulu titrasi pengendapan, karena dia membentuk fasa baru, itu juga akibat adanya perubahan aktivitas. Kemudian semua reaksi kimia itu bisa terjadi juga karena adanya perubahan aktivitas. Kalau misalnya A dengan B itu tidak bereaksi, tidak akan membentuk C. Katakanlah A plus B akan membentuk C gitu ya. Oh, ya. Kalau aktivitasnya A dan B itu dia tidak ada, ya A plus B saja, tidak mungkin membentuk C. Tapi kalau A punya aktivitas, B punya aktivitas, maka dia akan bereaksi sehingga dia membentuk fasa baru, katakanlah C, seperti itu. Itu namanya aktivitas. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana kita perhitungan aktivitas itu sendiri? Jadi kalau aktivitasnya itu adalah untuk gas, maka dirumuskan sebagai AI itu sama dengan PI min P0, di mana PI itu adalah nilai tekanannya, kemudian P0-nya ini adalah nilai tekanan pada kondisi standar, di mana P0-nya itu sama dengan 100.000 Pascal atau 1 bar atau 1 ATM ya, atau 0,987 ATM. Di mana I itu adalah spesies gas. Kemudian kalau aktivitas untuk larutan murni atau pelarut atau solvent itu adalah sama dengan 1. Kemudian aktivitas untuk padatan murni itu adalah juga sama dengan 1. Kemudian aktivitas untuk zat larut atau solut ya, bukan solvent, adalah nilai AI sama dengan gamma I dikalikan CI per C0, di mana gamma I itu adalah koefisien aktivitas dari I, kemudian CI itu adalah konsentrasi dari solut, kemudian C0 itu adalah konstanta, di mana nilainya sama dengan 1000 mol per meter kubik atau 1000 milimolar atau sama dengan 1 molar. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan yang kayak asam pekat gitu, itu masuknya yang mana ya, Pak? Asam pekat itu kecenderungannya adalah sebenarnya ketika dia dikatakan larutan murni juga tidak. Dia sebenarnya masuknya adalah ke solut atau zat terlarut, karena kan ada asam yang terlarut dalam air. Tapi seperti kita tahu, karena asam pekat itu sifatnya kuat, maka aktivitinya itu bisa mendekati dari larutan murni, jadi mendekati 1. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Itu apa aktivitas untuk larutan murni atau pelarut itu nggak mesti, pelarutnya tuh nggak mesti air kan, Pak? Atau itu khusus untuk air? Oke, pelarut itu tidak hanya untuk air sebenarnya. Jadi misalnya untuk pelarut yang organik kan juga banyak. Misalnya CCl4 atau misalnya apa lagi?
Borometan. itu juga bisa, atau apa sih itu Aseton. namanya benzen juga bisa, atau aseton juga bisa. Itu kan pelarut organik. Ya sama satu. Oh, ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Pak, izin tanya Pak. Silakan. Berarti nilai aktivitas paling tinggi ya 1 itu ya Pak? Iya, aktivitas yang tinggi itu 1. Kalaupun ada aktivitas yang lebih dari 1, sebenarnya ada. Kalau dalam perhitungan nanti ada. Karena dia bisa merupakan gabungan dari beberapa aktivitas yang lain. Jadi perhitungan aktivitas itu tidak apa istilahnya ya, tidak bisa kita katakan mutlak dari 0 sampai 1, karena nanti kalian mungkin akan menemui bahwa nilai aktivitasnya itu bisa lebih dari 1. Dan biasanya lebih dari 1 itu adalah gabungan dari beberapa ion. Jadi tidak cuma 1 ion. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan nilai aktivitas dari beberapa jenis spesies ya. Jadi kalau misalnya pure solid, jadi hanya padatan murni aktivitasnya adalah 1. Kemudian larutan murni atau dalam hal ini adalah pelarut atau solvent, A-nya juga 1. Kemudian gas, ya, pure gas, maka A sama dengan P per P0. Solvent juga sama, N-nya sama dengan 1. Kemudian non-ionic solute, jadi solut atau zat terlarut yang bersifat non-ionik pada konsentrasi rendah atau sedang, itu nilainya A-nya sama dengan CI per C0. Kemudian kalau larutan ionik, solut ionik ya, non-ionik, mohon maaf, pada kondisi moderate atau high concentration sampai pekat, maka rumusnya adalah gamma I CI per C0. Kemudian untuk yang ionik solut pada larutan yang nilai kelarutannya, ionic strength pada larutan tersebut rendah, maka A-nya itu sama dengan CI per C0. Kemudian solut atau zat terlarut ionik pada larutan di mana dia memiliki konsentrasi yang sedang, itu dirumuskan seperti itu. AI sama dengan CI per C0 dikalikan E pangkat minus ZI kuadrat dikalikan akar mu per 727. Kemudian untuk yang terakhir ya, untuk ionik solid pada larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, itu adalah gamma I kalikan CI per C0. Oke, itu adalah beberapa perhitungan dari aktivitas untuk berbagai jenis spesies. Ini semua secara sebenarnya hitungannya secara teoritis ya, karena aktivitas, apalagi untuk yang komponen ya, itu biasanya susah untuk dihitung. Biasanya bisa kita hitung itu adalah gamanya, ya. Di mana gamma itu menunjukkan koefisien dari aktivitas. Bukan aktivitasnya, tapi koefisien aktivitas. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah perhitungan koefisien aktivitas atau gamma. Seperti saya katakan tadi, jadi kalau misalnya saya memiliki konsentrasi, kemudian saya memiliki aktivitas ion atau A, kemudian kaitannya dengan koefisien aktivitas. Ya. Jadi yang disebut dengan A atau koefisien aktivitas ya, itu adalah nilai dari C dikalikan dengan gamma, di mana gammanya itu dinamakan koefisien aktivitas. Nah, biasanya yang dihitung itu adalah memang gammanya. Bagaimana untuk menghitung gamma atau koefisien aktivitas? Perhitungan gamma itu bisa kita menggunakan rumus yang dinamakan dB Hackle. Persamaan dB Hackle itu kita bisa gunakan untuk perhitungan koefisien aktivitas, di mana untuk menghitungnya ini adalah
gamma I sama dengan E pangkat minus ZI kuadrat dikalikan akar mu per mu DH. Mu DH ini adalah mu untuk dB Hakel. Nilainya itu sama dengan 2 kalikan Pi kalikan NA kuadrat dibagi dengan 2 RT kalikan epsilon per F kuadrat, di mana NA-nya ini adalah bilangan Avogadro, R-nya ini adalah 8,314, T-nya ini adalah temperatur, E-nya ini adalah konstanta Boltzmann, F-nya ini adalah konstanta Faraday. Perhitungan mu DH ini total dari ini nilainya adalah konstanta di mana nilainya sama dengan 727. Jadi bisa saja pada kondisi 25 derajat ya atau 298K. Jadi bisa saja rumus ini dirubah untuk kondisi standar adalah gamma I sama dengan E pangkat minus ZI kuadrat akar mu per 727. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Berarti secara nggak langsung Bagaimana? Suaranya terputus tadi. Pak, izin tanya, Pak. Iya, silakan. Itu E-nya apa ya, Pak? E-nya itu konstanta Boltzmann. Yang E yang EXP itu loh, Pak, yang di kiri sebelah kiri. Oh, EXP ini dah. Iya. Itu E pangkat pangkat natural, E. Oh. Kalau di kalkulator kalian kan ada E pangkat X gitu ya. Nah, E-nya itu bilangan natural itu loh. Oh iya, Pak. Bilangan natural. Jadi nilainya 2,718 sih saya. 2,718 pangkat sekian gitu. Iya, Pak. EXP di sini maksudnya E pangkat ya. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Pak. Iya, silakan. Bertanya. Itu untuk itu mu deh. Apa ya, Pak, bacanya, Pak? Yang mana? Mu DH ini, Pak? Pak? Iya, Pak. dB Hakel. Itu kita nanti dalam bentuk Celsius atau gimana, Pak? Waktu perhitungan. Perhitungannya itu menggunakan Kelvin. Tapi biasanya ini tidak dihitung lagi, Dek. Karena nilai ini kan selalu sama, 727. Oh gitu, Pak. Okay. Ya, ini itu cuma penjabaran dari mana 727 dapatnya dari rumus ini ya. Ya, Pak. Tapi seperti saya bilang, ini pada 25 derajat Celcius. Jadi T yang digunakan di sini adalah 298 Kelvin. Oke, baik ya, saya lanjutkan ya. Jadi contohnya misalnya hitunglah nilai koefisien aktivitas dan nilai aktivitas untuk jika dilarutkan sebanyak 0,17425 gram atau 1 milimol K2SO4 untuk membuat 1 liter larutan. Nah, adik-adik semua ini sebenarnya soalnya sama dengan yang tadi ya, yang pertama kali itu. Jadi untuk menghitung K2SO4. Nah, untuk mencari ini, kira-kira apa yang kita butuhkan, Dek? Z-nya, mu-nya. Ya. Karena Z-nya kan sudah kita ketahui ya, untuk K kan berarti Z-nya 1. Untuk S4 kan Z-nya sama dengan min 2. Mu-nya ini kan sudah kita cari sebenarnya di sini tadi. Oke, masih ingat nggak? Yang nomor 1 tadi. Ini loh. Ya. 3 milimolar. Ini soalnya sama ini. Ya. Jadi menggunakan nilai mu dari sini. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini tadi. Nah, jadi kekuatan ionnya ini saya kopas saja sebenarnya tadi dari yang awal tadi. Ketemunya di sini kan 3 milimolar. Nah, dari 3 milimolar inilah kita masukkan ke sini nanti ya. Jadi K2SO4 ini terdisosiasi membentuk K+ dan SO4 2-, sehingga ada gamma K+ atau koefisien aktivitas untuk K+, dan juga koefisien untuk aktivitas untuk SO4 2-. Untuk yang K+-nya, maka I pangkat minus Z K+ dikalikan akar mu per 727. Mu-nya ini sama dengan ini ya, 3 dibagi 727, sehingga di sini E pangkat minus berapa ini? 0,0642, sehingga ketemunya adalah 0,937.
Kemudian untuk yang SO42 min, maka E pangkat minus Z SO42 min kuadrat dikalikan akar mu per 727 sama dengan E pangkat minus 0,2569 sehingga ketemunya adalah 0,773. Jadi koefisien aktivitas antara kation dan anion ini biasanya juga berbeda, ya, tidak sama. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Saya mau nanya Pak, itu yang Silakan. K plus yang kiri itu Z-nya rumusnya kan min Z Ya, K pangkat 2 ya Pak. ya. Konsentrasi K plusnya itu plus 1 atau min 1 Pak? Saya Oh lupa. iya, iya. Ya itu saya salah ketik itu ya. Itu minus dikalikan 1 ya, mohon maaf ini saya salah tulis ini. Ini minnya nggak ada ini. Ya. Jadi minus, ya ada minusnya kan di luar. Rumusnya tadi kan mana minus ini ya. Iya. Nah, tapi ZI-nya sendiri ini harusnya nggak ada minusnya. Mohon maaf saya keliru. Harusnya 1 kuadrat saja. Oke. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih pemberitahuannya. Mungkin ada yang lain? Iya Pak. Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Baik. Kalau cukup, saya lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya ketika kita disuruh mencari aktivitas. Jadi kan aktivitas itu kan seperti saya katakan tadi ya, aktivitas itu sama dengan gamma atau koefisien aktivitasnya dikalikan CI per C0-nya, di mana CI ini adalah konsentrasinya, C0-nya ini adalah 1 ya. Sehingga untuk aktivitas dari K+, maka C-nya tadi adalah 2, gamanya 0,937 dari yang soal sebelumnya, dibagi dengan C0-nya 1, berarti adalah 1,874. Seperti sekarang tadi, aktivitas ternyata lebih dari 1 ya. Kemudian untuk yang di sini, aktivitas SO42 min-nya, maka gamma SO42 min kalikan CI dibagi dengan C0. CI-nya itu 1, dibagi dengan 1, gamanya tadi 0,773, sehingga ketemunya adalah sama, yaitu 0,773. Kenapa ini kok bisa lebih dari 1? Karena ada 2K kan di sini ya, K2. Jadi pengaruh aktivitas dari 2K, atau 2K plus. Seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Pak, cintanya Ya. Pak. Silakan. Itu C1 dari mana ya Pak? Yang mana? CI tadi? C0. Oke, dari mana C0? C0-nya, C0 itu ini deh. Bentar, yang ini tadi itu loh. Nih, C0 itu sama dengan 1. Oh, mohon maaf. C0 itu sama dengan 1000 milimolar. Ya. Oh ya, saya berarti salah itu. Jadi C0-nya ini sama dengan 1000 milimolar atau sama dengan 1 molar ya. Jadi saya harusnya tadi bukan 1 ya, tapi 1000. Bentar. Ini tadi. Oke, yang ini harusnya 1000, bukan 1. Ya, jadi mohon maaf sekali, saya nanti ganti ya. Jadi seperti saya katakan tadi, nilai alfa itu adalah gamma dikalikan CI per C0-nya, di mana C0-nya tadi adalah sama dengan 1000 milimolar. Saya nangkepnya tadi 1 molar. 1000 milimolar ya, jadi ini harusnya bukan dibagi 1, tapi dibagi 1000. Terima kasih untuk pemberitahuannya. Iya Pak. Jadi kalau dibagi 1000 berapa, Dek? 2 kali 10 pangkat min 3. Tinggal dikali 10 pangkat min 3 ya. Iya. Jadi di sini menjadi 1,874 dikali 10 pangkat min 3, karena ini dalam milimolar ya, ke yang atasnya kan sudah milimolar. Kemudian yang sini juga 0,773 dikalikan 10 pangkat min 3. Ya, seperti itu. Terima kasih sekali pemberitahuannya. Iya, Pak. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Oh, sebentar. Saya benerin aja coba sekarang ya. Berarti ini saya scan nggak apa-apa. 1 kali 10 pangkat 3.
Silakan jika ada yang ditanyakan, Dek. Ini jadi 1,874 kali 10 pangkat 3 ya. Oke. Enggak main 3, Pak. Oh iya, mohon maaf, main 3. Minus. Oke, ini jadi 1000 ya. Ya apa ini sebentar. 1000. Oke. Oke, ya seperti inilah ya kira-kira. Jadi dibagi 1000 sehingga ketemunya adalah 1,87 kali 10 pangkat min 3 dan satunya adalah 0,773 kali 10 pangkat min 3. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah aktivitas ionik rata-rata. Tadi kan kita memiliki A+, ada amin ya, yang ini tadi. Ada A+, yaitu untuk AK+, dan amin untuk ASO4 2-. Nah, kemudian kita bisa mencari untuk aktivitas ionik rata-ratanya, itu adalah nilai dari A plus minus itu sama dengan amin dikalikan Z pangkat Z plusnya, kemudian dibagi dengan A plus dikalikan Z dipangkatkan Z minusnya, kemudian dipangkatkan lagi seper Z plus minus Z min. Atau bisa kita tuliskan dalam perhitungan menjadi seperti ini ya, perkaliannya A min pangkat Z plus dibagi dengan Z plus ditambah harga mutlak dari Z min. Kemudian A plus dikalikan A plus pangkat harga mutlak dari Z min dibagi dengan Z plus ditambah harga mutlak dari Z min. Contohnya misalnya untuk K2SO4, maka di sini A plus minusnya itu sama dengan A dari K plus di sini. Pangkat untuk harga mutlak Z minusnya kan berarti kan berapa? 1. 2 dibagi dengan 1 plus 2 ya, sehingga 2 per 3. Bingung? Kenapa kok ketemu 2 sama 3 di sini? Z minusnya ini kan 2 ya, Dek, ya, harga mutlaknya. Kemudian Z plusnya tadi adalah 1, kemudian Z minnya 2. Jadi 2 dibagi 1 plus 2, 2 per 3. Kemudian SO4-nya ini adalah di sini 1 ya, Z plusnya. Kemudian Z plus di sini 1 ditambah harga mutlak min 2 kan 2, berarti 1 dibagi 1 plus 2 menjadi 1/3. Sehingga ketemunya adalah A plus minusnya itu adalah AK plus pangkat 2/3 dikalikan ASO4 2 min pangkat 1/3. Nah, perhitungannya seperti ini tadi ya. Kalau misalnya tadi ya, maka A plus minusnya adalah, nah ini sebenarnya juga masih keliru ya. A plusnya tadi kalikan 10 pangkat min 3 ya. Coba saya benerin sekalian. Kali 10 pangkat min 3. Kali 10 pangkat min 3. Ada yang bisa bantu saya menghitungkan? Berapa, Pak? Betul, sebentar. 10 pangkat min 3. Tuh, coba dihitungkan berapa. Jadi 1,874 dikalikan 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2/3 dikali 0,773 dikalikan 10 pangkat min 3 dipangkatkan 1/3. Coba saya juga tak menghitung. Nah. 1,279 kali 10 pangkat min 4.
1. Yang lain? Segitu beneran tak? Masih ngitung, Pak. Ya, coba nanti kita lihat hitung bersama ya. 4. 1,28 kali 10 pangkat min 4. 1,28 kali 10 pangkat min 4, Pak. Oke, sama ya. 1,28. Sama. 28 kali 10. 10 pangkat minus 4. Oke. Oke, nah itu adalah perhitungan untuk aktivitas ionik rata-ratanya atau A plus minusnya nilainya adalah 1,28 kali 10 pangkat min 4. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau ditanya aktivitas ioniknya yang kation, yang K+, Ya. itu berarti pakai muatannya itu ya Pak, SO42-nya. Pakai muatan anionnya. Jadinya kayak 2/3. 2-nya kan dari muatannya itu kan, Pak. Muatan anionnya. Iya kan? Baik, kalau misalnya ditanyakan aktivitas dari K plusnya, itu bisa menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, yaitu gamma K plus dikalikan CI dibagi dengan C0. Kalau yang di sini, ini kita sudah mengetahui nilai aktivitasnya, kita disuruh mencari rata-ratanya. Iya Pak, maksudnya aktivitas yang rata-rata itu. Iya, oh ya. Kalau ditanya aktivitas rata-rata, maka aktivitas K plusnya dipangkatkan dari harga mutlak Z-min-nya. Jadi yang justru anionnya dibagi dengan penjumlahannya, keduanya ya. Kalau yang aktivitas SO4-nya itu adalah pangkat dari kationnya dibagi dengan penjumlahan keduanya. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Kan tadi di slide yang sebelum ini, ya. Yang tadi ada yang keliru, yang Z-nya itu, yang sebelum ini lagi, yang keliru yang Z-nya harusnya plus tapi jadi minus. Oh iya, iya. Itu kan gamma K plusnya berarti beda kan ya Pak? Gamma K plusnya. Oh enggak, kenapa kok saya bilang enggak beda? Karena di sini kan minus dipangkatkan juga jadi plus, Dek. Oh ya, ngerti. Iya. Oke, ini makasih insya Allah Pak. benar kok ini. Oh ya, Iya, ada lagi mungkin? Cukup, Tidak Pak. ada? Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup saya lanjutkan Cukup, Pak. lagi ya. Nah, selanjutnya kita untuk mencari koefisien aktivitas ionik rata-rata atau gamma plus minus. Jadi tadi kita bisa mencari gamma plus, ada gamma minus ya dengan hukum dB Hakel. Nah, untuk koefisien aktivitas ionik rata-rata atau gamma plus minusnya itu kita bisa dekati dengan dua cara. Sebenarnya 3, tapi yang ketiga itu dia membutuhkan parameter di luar dari ionic strength. Jadi tidak saya masukkan di pembahasan ini. Jadi kalau kita berkaitan dengan ionic strength atau mu, maka kita bisa menggunakan dua pendekatan untuk mencari nilai koefisien aktivitas ionik rata-rata atau gamma plus minus. Itu yang pertama dengan menggunakan dB Hakel limiting law. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya Betz-Guggenheim. Nah, yang pertama ini adalah yang dB Hakel limiting law. Ini rumusnya adalah seperti ini. Jadi gamma plus minus itu sama dengan E pangkat Z plus kalikan Z min akar mu per mu DH, di mana mu DH-nya itu adalah 727 milimolar ya. Nah, persamaan ini dinamakan dengan persamaan dB Hakel limiting law. Kenapa dia dikatakan limiting law? Karena seperti saya katakan tadi ada dua pendekatan yang bisa digunakan ya. Satunya dB Hakel ini, satunya adalah Betz-Guggenheim. Nah, kalau yang dB Hakel limiting law ini biasanya dia lebih
valid ketika koefisien total dari unsurnya atau penyusunnya itu 1:1, artinya misalnya MaCl atau misalnya KCl. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih dari itu, misalnya Al2SO43 atau CaCl2, itu biasanya kecenderungannya yang lebih valid itu menggunakan Birch-Guggenheim. Mungkin ada yang ditanyakan? Bedanya apa, Pak? Bedanya pengaplikasiannya sebenarnya, walaupun bisa digunakan untuk mendekati keduanya, ya, mendekati nilai gamma plus minus untuk setiap setiap spesies, tapi tergantung dari ininya aja. Misalnya kalau kita berbicara mengenai NaCl atau KCl, itu biasanya lebih cenderungnya menggunakan yang DB-Hakel limiting law. Tapi kalau misalnya L2SO43 misalnya, atau misalnya K2CrO4 misalnya, itu biasanya menggunakannya adalah yang Birch-Guggenheim. Tapi keduanya juga bisa kita gunakan untuk misalnya yang DB-Hakel limiting law untuk L2SO43 juga bisa, tidak masalah. Cuman preference saja. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Biasanya nanti kalau di soal itu disuruh membandingkan. Jadi misalnya ada NaCl gitu ya, gunakan DB-Hakel limiting law dan Birch-Guggenheim untuk mengetahui nilai gamma plus minusnya. Nah, itu biasanya nanti untuk perbandingan. Silahkan, mungkin ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik. Kalau cukup, saya lanjutkan ya. Jadi ini ada contohnya misalnya. Jadi hitunglah nilai koefisien aktivitas ionik rata-rata atau gamma plus minus untuk K2SO4 tadi seperti tadi ya, dengan menggunakan DB-Hakel limiting law. Nah, bagaimana? Jadi sama tadi karena kita di DB-Hakel limiting law itu kita membutuhkan mu ya. Sehingga kita mencari mu-nya juga sama dari awal tadi ya, 3 milimolar. Kita masukkan ke gamma plus minus menurut DB-Hakel limiting law, yaitu eksponensial atau E pangkat Z plus Z min akar mu per 727. Sehingga gamma plus minusnya E pangkat Z plusnya 1, kemudian Z minusnya 2 ya. Kemudian akar 3 per 727, sehingga gamma plus minusnya adalah E pangkat minus 0,1284, ketemunya adalah 0,879. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Baik, kalau jelas saya lanjutkan. Nah, pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan Birch-Guggenheim. Birch-Guggenheim ini bisa dirumuskan seperti itu. Jadi gamma plus minusnya itu sama dengan E pangkat Z plus Z min dikalikan akar mu per 727 dibagi dengan 1 ditambah akar mu per 444. Seperti itu ya. Kemudian misalnya nih contoh soalnya juga sama ya untuk K2SO4 tadi. Bagaimana hasilnya? Jadi kita tinggal masukkan saja sebenarnya seperti tadi. Jadi gamma plus minusnya sama dengan E pangkat Z plus Z min akar mu per 727 dibagi dengan 1 plus akar mu per 444. Di sini ya 1 dikalikan min 2, akar 3 per 727 karena di sini mu-nya 3 dibagi dengan 1 plus akar 3 dibagi 444. Sehingga ketemunya adalah E pangkat minus 0,1191 yaitu 0,887. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Namanya itu tadi apa, Pak? Yang rumus yang ini, Pak? Ya, ini namanya pendekatan Birch-Guggenheim. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nah, adik-adik di sini juga bisa melihat, katakanlah di sini ketemunya adalah 0,887 ya untuk nilai koefisien aktivitas rata-ratanya kalau menggunakan Birch-Guggenheim. Kalau yang tadi yang menggunakan yang DB-Hakel limiting law ini 0,879. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaannya ya. Jadi satunya 0,88 berapa, ini 0,87 seperti itu. Ini masih di sekitar 0,87 0,88.
Mungkin ada yang ditanyakan? Berarti cuma selisih sedikit ya, Pak? Ya, selisih sedikit. Maka dari itu, biasanya keduanya itu sering digunakan sebagai pendekatan. Tapi kalau ditanya lebih valid yang mana, seperti saya katakan tadi, kalau dia derajatnya 1 sama 1, itu lebih cenderungnya adalah yang DBH limiting law. Kalau misalnya yang lebih dari satu ya, maka cenderungnya adalah Birch-Guggenheim. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ya, sama-sama. Belum, Pak. Belum? Oke, belum. Kalau belum, saya lanjutkan lagi ya. Jadi, selanjutnya ada keseimbangan pada larutan ionik. Jadi, misalnya saya memiliki reaksi OO plus PP membentuk KQ plus RR, maka K atau konstanta keseimbangan itu sama dengan E pangkat minus delta G per RT. Atau E pangkat minus Q dikalikan G0 Q ditambah R kalikan G0 R dikurangi O kalikan G0 O dikurangi P dikalikan G0 P. Masih kedengaran saya? Dengar, Pak. Oh iya, tadi ada tulisan gangguan. Masih, Pak. Masih, ya. Ada gangguan internet tadi barusan tulisannya. Oke, dibagi dengan RT, di mana R-nya ini apa? Ada yang tahu R? 8,314. 8,314. 8,314 itu namanya apa? Konstanta Rydberg. Apa itu? Bukan Rydberg. Bukan ya? Apa? Tetapan gas universal. Oke, ya. Oke, kemudian T-nya ini adalah temperatur ya, atau K itu sama dengan A aktivitas dari Q pangkat Q, aktivitas dari R pangkat R, kemudian aktivitas dari O pangkat O, dan aktivitas dari P pangkat P dibagi ya. Jadi produk dibagi dengan reaktan, kanan dibagi yang kiri ya. Jadi tentulah adik-adik masih ingat ya, ini namanya konstanta keseimbangan itu pasti adalah hasil bagi dari produk dibagi dengan reaktan atau kanan dibagi dengan kiri ya. Kemudian aktivitas untuk individualnya ini dirumuskan sebagai E pangkat delta G per RT. Di mana delta G ini adalah misalnya untuk H2 berarti nanti delta G H2 dibagi dengan R, R-nya adalah 8,314, T-nya ini adalah temperatur dalam Kelvin. Jadi kita bisa mencari nanti kaitannya antara aktivitas. Setelah ketemu aktivitas, kita bisa mencari nilai konstanta keseimbangan. Maksudnya adalah seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin? Cukup, Pak. Kalau cukup. Nah, ini ada contoh soal. Jadi misalnya saya memiliki reaksi HGO ditambah 2H+, membentuk Hg2+ dan H2O, di mana delta G HGO-nya sekian, H2O-nya sekian, Hg2+-nya sekian, dan H+-nya adalah 0. Kenapa? Delta G untuk H+ itu kondisi air itu memang nilainya 0 ya. Jadi diingat-ingat. Nilai free energy atau energi bebas Gibbs untuk ion H+ itu adalah 0. Kemudian di situ pertanyaannya adalah hitunglah nilai aktivitas dari Hg2+ pada 25 derajat Celcius dan hitunglah nilai konstanta keseimbangan pada 25 derajat Celcius. Nah, kalau ingin mencari nilai aktivitas, maka gunakan rumus yang ini tadi ya, aktivitas sama dengan E pangkat delta G per RT. Kemudian untuk mencari nilai konstanta, maka gunakan yang ini tadi ya, A dikalikan pangkatnya, produk dibagi dengan aktivitas dari reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, bagaimana perhitungannya? Jadi, kalau misalnya seperti ini, maka aktivitas dari Hg2+-nya, ya, kita tulis dulu reaksinya, HGO solid ditambah dengan 2H+, membentuk Hg2+, dan H2O. Aktivitasnya pada temperatur 298 K, karena 25 derajat Celcius, R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Maka nilai dari Hg2+-nya adalah E pangkat delta G per RT. Yaitu delta G-nya untuk Hg2+-nya kan 164,67.
dibagi dengan R-nya 8,314 dan T-nya ini adalah 298. Sehingga ketemunya adalah aktivitasnya 1,068. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Mbak. Oke. Selanjutnya adalah nilai konstanta kesetimbangan ya atau K. Aktivitas untuk HGO-nya itu dianggap 1, kenapa? Karena dia adalah pure solid. Kemudian aktivitas H2O-nya ini adalah juga dianggap 1, kenapa? Karena dia pure liquid. Kemudian aktivitas dari Hg2+-nya sudah diketahui di sini tadi dari perhitungan sebelumnya, yaitu 1,068. Kemudian aktivitas dari H+, maka dia E pangkat 0. Kenapa? Karena free energy dari H+ adalah 0. Ya, sehingga E pangkat 0 per nilai kan pasti nilainya 0 deh ya. 0/5 maksudnya, berarti kan mesti nilainya adalah 0. Kecuali kalau 5/0 itu baru tak terdefinisi. Sehingga nilai aktivitas H+-nya E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, K tadi kan aktivitas dari produk dibagi dengan aktivitas dari reaktan. Aktivitas produknya di sini adalah Hg+ dan H2O, reaktannya adalah HGO dan H+ ya. Dipangkatkan koefisiennya, jadi aktivitas Hg2+-nya adalah 1,068. Aktivitas H2O-nya 1, HGO-nya juga 1, H+-nya juga 1, sehingga K-nya sama dengan 1,068. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup? Yang lain bagaimana? Cukup, Pak. Oke, Cukup, baik. Pak. Kalau cukup, selesai. Sudah, jadi materi hari ini selesai sampai di sini ya. Oke, baik. Adik-adik semua, kira-kira apa yang saya mau kasihkan sebelum kita selesai? Tugas. Tugas, Pak. Iya, sudah hafal ya. Baik, sebentar. Oke, jadi adik-adik semua nanti silakan masuk ke MyITS-nya. Kemudian di sini ada assignment larutan ionik ya. Coba nanti silakan diklik. Ya, Pak. Kemudian nanti akan masuk ke halaman, ini adalah assignment-nya atau tugasnya untuk kalian dalam bentuk PDF. Tapi waktunya itu adalah 1 hari, jadi tidak hari ini, tidak masalah. Jadi waktunya itu adalah 1 hari lagi, terakhir deadline-nya adalah besok jam 2 siang. Kira-kira bisa? Bisa, Pak. Insyaallah. Nah, karena ini masuk ke dalam perhitungan nilai, karena kan kita tidak bisa ketemu ya sementara ini, jadi pastikan adik-adik mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kemudian juga mengumpulkan ya, karena kalau tidak mengumpulkan, maka otomatis saya nilai 0 ya. Karena kan kita tidak bisa ketemu, jadi saya tidak tahu apakah kalian mengumpulkan atau enggak, nanti akan saya lihat di sistem. Kalau tidak mengumpulkan sampai batas akhir, maka saya asumsikan nilainya adalah 0 ya. Ya, Pak. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Nanti silakan bisa di-download ya tugasnya di sini. Ya, di Pak. sini tinggal diklik Ya, Pak. aja. Oke, baik. Adik-adik semua, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Amin. Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya. Oke, baik. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Ini, Pak.